Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada sukacita kan? Ada dong. Ada sukacita, coba tepuk Tuhan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, hari ini kita akan memulai ibadah kita seperti biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Kita angkat lagu pujian kita. Maka Jalan serta Yesus. Buat gerakannya ya. Semuanya boleh bangkit berdiri. Mari kita lipat tangannya dan tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan dan juga semangat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Nah, masih ada semangat untuk kita semua. Kita angkat lagu pujian kembali, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan
masih ada semangat? Masih dong. Masih ada semangat, semuanya bangkit berdiri. Ayo, kita nyanyi kembali. Hati-hati gunakan tanganmu. Ayo buat gerakannya ya. Oke. kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik harus mempersiapkan Alkitabnya, hatinya, dan pikirannya. Oke, kita angkat lagu pujian kita, Waktu Tuhan Adalah Yang Terbaik. Musik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat, atas karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan khotbah kami pada hari Minggu ini. Kiranya Bapa, Engkau dalam memberkati, membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dan dapat bertumbuh dan berkembang dalam hati dan pikiran kami, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik sekolah minggu, firman Tuhan dari kita tertulis di dalam Markus 13 ayat 33 sampai 37. Nah, yang sudah mendapatkannya katakan amin. Kakak bacakan ya. Mazmur 13 ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, adik-adik, pasti di dalam kehidupan kita pernah kita menunggu seseorang atau kita menunggu sesuatu. Contoh, misalnya kita menunggu papa kita pulang kerja. Kita menunggu papa kita pulang kerja, tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya kita sudah mempersiapkan teh untuk papa kita, karena kan papa kita itu capek pulang dari pekerjaannya, dan kalau kita menyiapkan teh untuk papa kita pasti senang dong. Nah, lalu contoh yang kedua itu misalnya kita menunggu mama kita pulang dari pasar. Nah, pasti adik-adik pengen kalau misalnya mama kita pulang dari pasar, pengen kita dia membawakan kita kue supaya kita tambah senang. Nah, yang ketiga contohnya itu hasil ujian. Nah, kalau adik-adik yang sudah bersekolah, pastinya hasil ujian itu sangat ditunggu-tunggu. Karena apa? Karena itu adalah hasil kerja kita dalam kita bersekolah. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya kita tentu mengharapkan yang terbaik, ya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari penantian-penantian untuk seseorang itu pasti kita mengharapkan sesuatu yang besar, atau bisa jadi sesuatu yang kita inginkan itu tercapai dalam hati kita. Nah, untuk itu penantian itu dibutuhkan kesetiaan tentunya dong. Lalu yang kedua, penantian itu dibutuhkan kesabaran. Nah, seperti itulah yang ada dalam teks firman Tuhan kita untuk sekarang ini. Adik-adik, kita kan sekarang memasuki masa Advent. Nah, adik-adik tahu tidak masa Advent itu apa? Nih, kakak jelasin ya. Masa Advent itu adalah masa penantian kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak sekolah minggu gereja Sion senantiasa, supaya kita berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang siap sedia, yang selalu percaya kalau Tuhan Yesus itu pasti akan datang. Nah, Kak, kapan sih Tuhan Yesus itu datang? Nah, adik-adik, tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus itu akan datang. Bisa jadi nanti, bisa jadi 2 jam kemudian, bisa jadi besok, lusa, atau minggu depan. Kita tidak tahu, adik-adik tidak tahu, kakak sendiri tidak tahu, mama papa tidak tahu, semua orang tidak tahu. Siapa yang mengetahuinya?
satu yang mengetahuinya itu hanyalah Bapa kita yang di sorga. Nah, adik-adik, dari kalau kita misalnya menunggu kedatangan Tuhan Yesus itu seperti yang kakak ucapkan tadi yang di atas, kita tuh harus setia, harus selalu berjaga-jaga, harus selalu menunggu kapan kedatangan Tuhan Yesus itu. Nah, Kak, kalau kita misalnya menunggu kedatangan Tuhan Yesus itu, ada nggak yang kita dapatkan dari penantian itu? Tentunya ada. Apa tuh? Penantian itu membuahkan hasil, yaitu sukacita yang besar. Sukacita besar seperti apa itu, Kak? Sukacita besar itu kita berjumpa dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan orang yang sangat kita nanti-nantikan, dengan orang yang sangat kita istimewakan. Adik-adik pasti mengidolakan Tuhan Yesus kan? Pastinya dong, karena kakak, adik-adik semua orang yang ada di dunia ini mengidolakan Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka dari itu adik-adik diajarkan untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu sabar, dan yang paling utama itu adalah setia. Supaya nanti kalau Tuhan Yesus datang itu, Tuhan Yesus itu melihat, oh ini adalah anak-anakku yang setia, mari ikut aku. Pasti Tuhan mengatakan seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan sukacita besar. Sukacita besar itu akan kita peroleh kalau kita sabar, setia, dan selalu berjaga-jaga. Demikianlah firman Tuhan kita untuk hari ini. Kita tutup mata kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala karunia, atas berkat yang telah Kau limpahkan. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu itu dapat menjadi pelita dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu di GKPI Sion senantiasa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, apakah tema kita hari ini? Ya, tema kita hari ini tentang berjaga-jaga. Lalu sekarang kita saksikan video kreativitas minggu lalu. Untuk minggu depan, adik-adik membuat video, yaitu adik-adik membuat ayat hafalan atau video buku ayat hafalan itu dari Markus 14 ayat 38, dan videonya tersebut dikirimkan ke via WA yang telah tersedia. Dari mana Kak? Sekali lagi ayat hafalannya? Dari Markus 14 ayat 38. Oke, sekarang kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat. Boleh ambil Kidung Jemaatnya dulu ya. Ambil Kidung Jemaatnya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1, betapa indah harinya. Citanya ku memberitakan
sama-sama ya. Inilah Tuhan. Inilah Tuhan. Persembahan kami. Persembahan kami. Terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Kita bernyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Firman Tuhan untuk menghantarkan kita mengumpulkan persembahan diambil dari kitab Yunus 2 ayat 9, demikianlah bunyinya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita membawa persembahan kita dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya, baik-baik aja kan? Nah, jangan lupa selalu ikuti ibadah online kita Sekolah Minggu Sion Senantiasa. Dan jangan lupa di like, komen,
subscribe dan share sebanyak-banyaknya ya. Happy Sunday!